Analisis kebutuhan. Pengertian analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan, serta menentukan prioritas kebutuhan. Tokoh seperti Anderson, Kaufman, dan Harjodipuro menekankan pentingnya analisis kebutuhan sebagai dasar perubahan yang logis dan terarah. Peranan analisis kebutuhan digunakan sebagai alat konstruktif untuk melakukan perubahan yang rasional dan fungsional. Langkah-langkah yang pertama, analisis objektif. Analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. B. Menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. C. Menyusun kriteria standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. D. Membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar, maka berarti ada kebutuhan. 2. Analisis subjektif. Analisis kebutuhan secara subjektif dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. B. Menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing bidang dan indikator. Dalam langkah ini, evaluasi perlu mengumpulkan banyak bukti formal yang akan digunakan untuk dasar pertimbangan kebutuhan. C. Menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator dalam pembuatan skala, sedang mungkin diurutkan sesuai dengan tingkat penerimaan, dan skala tersebut sebaiknya berbentuk interval. D. Jika sudah selesai membuat skala, kumpulan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. Jika kebutuhan terdapat dua kebutuhan yang sejajar, diperlukan lagi kesepakatan untuk menentukan masa kebutuhan yang lebih mendesak untuk diprioritaskan dalam penyelesaiannya. Yang terpenting untuk diingat adalah bahwa menentukan urutan kebutuhan jangan sampai ada subjektivitas yang masuk sehingga menyebabkan hasil menyimpang dari kenyataan yang ada. B. Penjadwalan. Kegiatan evaluasi yang diharapkan selesai dari waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dari waktu yang dialokasikan, tambahan biaya tidak disediakan kecuali jika dibuat ketentuan khusus untuk itu. Untuk menempatkan jadwal itulah, maka evaluator harus memutuskan kapan setiap tahapan kegiatan evaluasi akan dilakukan, urutan kegiatan, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. 1. Evaluasi harus diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati. 2. Tujuannya untuk mengatur waktu, urutan kegiatan, dan tanggung jawab setiap tahap evaluasi. 3. Jadwal dibuat atas kesepakatan antara evaluator dan sponsor. 4. Prinsip utama efektivitas lebih penting daripada efisien secara harus tercapai walau memakai waktu lebih lama. C. Penugasan dan monitor. Merencanakan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan aktivitas mengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, bagaimana setiap kegiatan diselesaikan, dan masalah-masalah apa yang timbul. Informasi dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, mulai dari sistem pelaporan yang terstruktur sampai dengan pertemuan informal dengan staf.
Satu, penting untuk mengatur siapa melakukan apa, bagaimana, dan dalam jangka waktu berapa lama. Dua, ada dua kelompok tenaga, evaluator, penanggung jawab utama, dan yang kedua tenaga penunjang, bantu pelaksanaan teknis. Tiga, monitoring, dilakukan untuk memantau efisien pelaksanaan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul selama evaluasi. D. Pembiayaan. Masalah pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan evaluasi hendaknya dicantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang diperlukan. Biaya evaluasi biasanya meliputi komponen-komponen gaji, konsultan, perjalanan dan lump sum, pencetakan dan pengiriman rapat dan pertemuan, pengolahan data, alat bahan dan ongkos sewa, biaya komunikasi, pajak, dan lain-lain. Dalam hal ini, evaluasi harus dapat mengelola biaya yang dilakukan. Dalam hal ini, evaluator harus dapat mengelola biaya yang dialokasikan atau yang telah disepakati dalam kontrak. Meskipun dalam kontrak dimungkinkan adanya perubahan melalui adendum atau revisi, hal ini ditempuh jika benar-benar telah terjadi sesuatu yang luar biasa, seperti kejadian force majeure. Satu, ada pembiayaan harus jelas dan efisien. Dua, biaya evaluasi meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Pos-pos pengeluaran untuk biaya langsung ini terdiri atas pengeluaran untuk staf dan non-staf. Dua, ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. Ada juga evaluator wajib mengelola dana sesuai kontrak dan revisi biaya hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa. Yang terakhir, proposal evaluasi program. Pengertian proposal evaluasi program adalah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan evaluasi program. 2. Penyusunan evaluasi program dapat disusun oleh evaluator internal, eksternal, dan gabungan keduanya. Yang ketiga, format umum menurut Arikunto dan Jabar. Judul kegiatan menjelaskan objek dan lokasi, rasional, alasan dan urgensi evaluasi, tujuan mencangkup dampak implementasi, konteks, dan kebutuhan program. Pertanyaan evaluasi diturunkan dari tujuan, bisa berupa dampak implementasi, konteks, atau kebutuhan. Metodologi menjelaskan objek, sumber data, metode, instrumen, dan teknik analisis. Prosedur kerja dan langkah-langkah menjelaskan tahapan dan estimasi waktu kegiatan. Yang keempat, langkah-langkah perencanaan evaluasi menurut Kuba dan Lincoln. 1. Pembuatan kontrak, membuat kontrak dengan sponsor atau klien yang membutuhkan evaluasi. 2. Pengorganisasian, memilih dan melatih tim evaluator, menyusun rencana awal, menyusun kebutuhan logistik, mengidentifikasi faktor-faktor sosial, mengidentifikasi faktor-faktor sosial, politik setempat yang mungkin berpengaruh. 3. Mengidentifikasi pengguna dan pihak terkait, mengidentifikasi perantara pengguna, pihak yang
menguntungkan dan dirugikan. Mengidentifikasi perantara, pengguna, pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Memilih strategi yang akan digunakan, memperhitungkan kegagalan dan sanksi bila gagal, menyusun persetujuan formal. 4. Pengembangan kerjasama. Merancang siklus hermeneutik, menyusun siklus, membangun kerjasama, mencetak kredibilitas pelaksanaan evaluasi. 5. Memperluas kerjasama dengan penggunaan dan sponsor berdasarkan informasi baru, penyempurnaan siklus menggunakan informasi dan dokumenter, melaksanakan wawancara dan observasi, kajian literatur, penyusunan etika evaluator. 5. Memperluas kerjasama dengan pengguna sponsor berdasarkan informasi baru, penyempurnaan siklus, menggunakan informasi dokumenter, melaksanakan wawancara dan observasi, kajian literatur, dan penyusunan etika evaluator. 6. Menyaring keluhan, kepedulian, dan isu-isu, mengidentifikasi keluhan, kepedulian, isu-isu, pemecahan melalui konsensus, pembuatan catatan samping sebagai komponen laporan. 7. Memberikan prioritas pada butir-butiran yang belum terpecahkan. Proses penentuan prioritas secara partisipatif, menyusun butir-butiran dan prioritas, mengecek kemampuan mengatasi yang menjadi prioritas. 8. Mengumpulkan informasi dan melengkapinya. Mengumpulkan informasi, melatih pengguna melalui mengumpul informasi, melatih penggunanya melalui mengumpulkan informasi, melatih penggunanya melalui siklus hermeneutik lebih lanjut, mengumpulkan informasi yang ada, menggunakan instrumen yang ada yang baru, melakukan studi kasus, menyiapkan agenda untuk negosiasi, merumuskan dan menjelaskan butir-butiran yang belum terpecahkan, menjelaskan kegiatan yang dipilih, menjelaskan memperkuat butir-butiran yang dipilih, membuang yang tidak cocok, menyiapkan pelatihan lengkap, dan mencek agenda. Yang ke-10, melakukan negosiasi. Memilih siklus yang tepat, melaksanakan siklus, membuat penyusunan bersama, mencek kemampuan, dan menentukan tindakan. 11. Menyusun laporan kasus-kasus dan laporan lengkap. Dan yang terakhir, pengulangan seluruh proses.